Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Sabtu 21 Agustus 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Guna menjaga kenangan dan peninggalan sejarah para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, Dewan meminta kepada seluruh pihak agar dapat melakukan pendataan dan bersama-sama menjaga seluruh situs bersejarah yang ada di daerah ini. Banyak situs sejarah di Kabupaten Seruyan yang memiliki kenangan saat memproklamasikan kemerdekaan. Tentu instansi terkait agar dapat menginventarisir situs tersebut dan dapat menjaga bersama, salah satunya keberadaan makam pahlawan yang harus dijaga kebersihannya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan perjalanan untuk melihat berbagai situs yang berhubungan dengan kemerdekaan. Dikarenakan selama ini belum banyak diketahui situs-situs yang berkaitan dengan kemerdekaan, tentu dengan adanya situs tersebut harus dapat dijaga dan dihargai keberadaannya. Menurutnya, mengenai pengelolaan situs yang ada di daerah ini belum ada informasi yang didapat. Terkait dengan Taman Makam Pahlawan yang ada di Desa Tumbang Manjul, dan sudah ada dibangun prasasti pada area terjun payung di Desa Tumbang Laku, di mana hal tersebut sebagai salah satu penghargaan untuk mengenang jasa para pahlawan. Ini ya ini namanya kita mengenang ya, kita harus menghargai ya. Tentunya kita di sini ada Taman Makam Pahlawan ya di sana ya, dan nanti coba kami ke depan kami berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menginventarisir kira-kira apa sih yang menjadi situs sejarah yang melibatkan terutama untuk saat itu masyarakat Kabupaten Seruyan apapun itu yang berkaitan dengan perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Gitu. Karena sampai sekarang juga kami belum tahu apa saja itu situs sejarah yang ada di sini. Gitu. Tapi makanya nanti kita sama-sama mulai menginventarisir, karena itu bagian dari kita mengenang, dan tentunya kalau kita sudah tahu ya, ke depan kita akan menghargai. Gitu. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di wilayah setempat dapat menjaga dan mengembangkan situs sejarah tersebut. Dikarenakan tempat bersejarah juga dapat menjadi objek wisata yang tentunya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dengan Kejaksaan Negeri Seruyan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Seruyan Yul Haidir, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rozali, beserta perwakilan asisten Setda dan unsur vertikal lainnya untuk melakukan MOU terkait dengan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, di mana telah diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah daerah dapat meminta bantuan hukum, pendapat hukum, dan perlindungan hukum kepada pihak penegak hukum yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Seruyan, agar dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak berlawanan dengan ketentuan hukum. Bupati menambahkan, apabila ada kesalahan dalam menjalankan pemerintahan agar pihak kejaksaan dapat menegur, memberikan saran dan masukan, supaya pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu kerjasama dan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik dapat lebih ditingkatkan untuk memajukan daerah ini. Dapat meminta bantuan hukum, pendapat hukum, perlindungan hukum kepada penegak hukum, dan hal ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Satu Pulau Pembuang.
Kami berharap kami sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah beserta jajaran kami adalah manusia biasa yang banyak salah dan hilaf. Kalau memang ada yang salah, mohon yang hormat Pak Kejari jajaran bisa memberikan masukan, saran, nasihat kepada kami supaya yang salah tadi bisa kami perbaiki supaya pemerintahan berjalan yang baik, kemudian yang salah menjadi baik, tidak lagi terulang kesalahan. Saling bersinergi, saling bekerja sama, bahu-membahu untuk mewujudkan kesatuan yang saling melengkapi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Di dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengamanatkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara dan pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara melingkupi bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan pusat daerah. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rozali mengatakan, kerjasama MOU yang dilakukan merupakan upaya bersama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat. Untuk itu, semua instansi terkait harus bersatu dalam melengkapi jalannya pemerintahan sesuai dengan tupoksinya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya meminimalisir dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Seruyan, Koramil yang ada di daerah ini mendapatkan bantuan motor trail sebanyak 6 unit. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Seruyan saat ini masih dalam tahap aman dan tidak ada ditemukan titik api. Namun, upaya pencegahan terus dilakukan agar karhutla tidak kembali terjadi di daerah ini. Dan dalam memaksimalkan pencegahan, pihak Koramil mendapatkan bantuan 6 unit motor trail. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan memberikan armada kepada pihak TNI guna memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mengingat dalam beberapa minggu terakhir cuaca mulai memasuki bulan kemarau, sehingga upaya dan langkah pencegahan harus lebih dioptimalkan. Sementara itu, Perwira Penghubung 1015 Sampit, Mayor Arhanud Bambang Waluyo mengatakan, adapun peruntukan yang mendapatkan bantuan motor untuk penanganan karhutla, diantaranya Koramil Kuala Pembuang, Koramil Hanau, Koramil Telaga Pulang, Koramil Seruyan Tengah, Koramil Rantau Pulut, dan Koramil Tumbang Manjul. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan mampu membantu penanganan karhutla. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ada bantuan 6 unit kendaraan bermotor trail Kawasaki 150 cc. Yang rencana pagi ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Seruyan, Bapak Yul Haidir. Peruntukannya yang pertama untuk Koramil Kuala Pembuang 1 unit, Koramil Hanau 1 unit, Koramil Telaga Pulang 1 unit, Koramil Seruyan Tengah atau Rantau Pulut 1 unit, dan 1 unit untuk Koramil Tumbang Manjul. Nah, 1 lagi untuk Perwira Penghubung. Jadi total keseluruhan 6 unit. Nah, ini operasionalnya diperuntukkan untuk penanggulangan karhutla. Karhutla yang mungkin bulan-bulan depan ini sudah mulai kemarau. Nah, ini sudah alhamdulillah yang mendapat dukungan. Jadi total seluruhnya tahun ini tuh kita sudah 11 unit dari pemerintah daerah kabupaten. Pabung menambahkan, untuk pengoperasionalannya diperuntukkan hanya pada saat penanganan karhutla, di mana secara keseluruhan pihaknya mendapatkan bantuan motor trail sebanyak 11 unit. Tim Liputan Seruyan TV. Guna menghindari dan mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meningkat, seluruh pelaku UMKM agar tidak menyediakan makan di tempat saat take away diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Banyak pelaku usaha mikro kecil menengah yang mengeluh dengan pembatasan jam malam yang dirasa memberatkan, di mana kafe ataupun tempat makan lainnya harus tutup tepat pukul 8 malam, di mana banyak pelaku UMKM yang menginginkan agar take away diperbolehkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya sangat mendukung terkait keinginan para pelaku UMKM yang mengajukan take away, dikarenakan banyak masyarakat yang berbelanja pada malam hari untuk membeli makanan maupun minuman, dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelayanan take away berlangsung. Jika memang nantinya pelayanan take away mulai dilaksanakan, seluruh pelaku UMKM agar tidak menyediakan tempat duduk atau makan di tempat saat pembatasan jam malam berlaku. Hal tersebut sebagai upaya menghindari penyebaran COVID-19 agar segera berakhir. Mereka itu pengennya itu adalah pelayanan take away atau ini kan yang terjadi ini kan pelaku UMKM itu jam 8 malam harus tutup. Nah, itu sementara ya kita lihat kondisi di sini kan, itu masyarakat sini kadang-kadang kan beraktivitas pulang dari kantor, terus apa yang kerja di swasta itu kan baru kadang-kadang malam itu baru istirahat dan mungkin pengen beli ke pasar atau kemana. Nah itu jamnya ya jam-jam sekian itu, nah itu seperti itu. Makanya dari pelaku UMKM itu memintanya itu agar dalam pelayanan pada malam hari itu bisa take away gitu. Dan saya juga menghimbau juga kalau memang begitu ya nanti jangan menyediakan tempat kursi atau makan di situ. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, dikarenakan pada daerah lain masih menyediakan layanan take away saat pembatasan jam malam berlangsung, tentunya untuk daerah ini harus dicari solusi bersama agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik dan penanganan kasus COVID-19 dapat diatasi secara maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Kemajuan pembangunan suatu daerah tidak hanya terletak pada pemerintah daerah dan DPRD. Tentu peran dari media massa juga ikut berpengaruh. Pembangunan di Kabupaten Seruyan sampai saat ini masih belum terrealisasi sepenuhnya. Salah satunya infrastruktur jalan yang masih menjadi prioritas dan harus didongkrak pengerjaannya agar memudahkan dalam beraktivitas dan berdampak terhadap perekonomian. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, kemajuan pembangunan tidak hanya menjadi tugas lembaga DPRD dan pemerintah daerah, namun andil dari rekan-rekan media juga berpengaruh besar dalam peningkatan pembangunan, khususnya pada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan skala prioritas lainnya. Untuk itu, instansi terkait dan rekan media dapat mengawasi jalannya pembangunan, agar dapat berjalan seimbang dan sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya keseimbangan pembangunan Dapil 1, 2, dan 3 harus dapat terwujud untuk mensejahterakan masyarakat. Diharapkan, tidak ada muncul persoalan yang dapat merusak mekanisme pembangunan yang sudah direncanakan, dan pengawasan harus terus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan fungsinya masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memaksimalkan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, Dewan menghimbau agar masyarakat Kabupaten Seruyan ikut serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih berlangsung dan penyebarannya sangat cepat kepada setiap orang. Tentunya untuk menghindari hal tersebut, masyarakat harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, selain mentaati protokol kesehatan, masyarakat juga harus mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah, agar sistem imunitas tubuh meningkat dan rendah resiko terpapar COVID-19, terlebih vaksin yang diadakan gratis dan dapat diikuti oleh remaja sampai hingga lansia. Menurutnya,
Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 muncul secara bertahap. Untuk itu, agar masyarakat dapat menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, serta apabila selesai beraktivitas langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. Diharapkan, masyarakat yang sudah mengikuti tahapan vaksinasi tidak mengabaikan protokol kesehatan, dikarenakan pandemi yang ada saat ini masih berlangsung dan belum berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka memberikan layanan dan mengoptimalkan program kegiatan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa perlu diberikan sosialisasi dan saran dari dinas terkait. Pemerintahan desa dinaungi oleh instansi terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar dalam menjalankan program dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi, sehingga tidak berlawanan dengan program pemerintah daerah. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pihaknya mendorong agar DPMD dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa, terkait dalam hal untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dikarenakan pada setiap desa ada memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurutnya, secara umum memang bukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengintervensi pengelolaan anggaran desa tersebut, mengingat anggaran yang ada pada setiap desa saat ini cukup besar, tentunya harus dapat disisihkan untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya di desa masing-masing dan umumnya di daerah ini. Diharapkan, pemerintah desa dapat bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan anggaran desa, terlebih anggaran setiap desa cukup besar yakni lebih dari 1 miliar. Tentunya harus dapat disisihkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Guna menumbuh kembangkan dan mengajarkan berbagai macam ilmu sosial yang berguna dalam kehidupan, pihak sekolah diminta agar dapat mengaktifkan gerakan pramuka dan lebih digalakkan. Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler yang wajib ada di setiap sekolah. Gerakan pramuka mengajarkan berbagai macam ilmu sosial yang berguna dalam kehidupan. Tentunya ekstrakurikuler tersebut harus kembali diaktifkan dan wajib diikuti oleh setiap siswa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, sesuai dengan amanat pemerintah melalui Permendikbud nomor 63 tahun 2014, bahwa ekstrakurikuler pramuka termasuk dalam kegiatan wajib dan harus diikuti, di mana gerakan pramuka adalah kegiatan positif yang dapat membentuk karakter dan pengetahuan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, untuk setiap sekolah pada pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, agar dapat lebih mengaktifkan ekstrakurikuler pramuka bagi para peserta didiknya, dan bagi yang belum memiliki program ekstrakurikuler pramuka agar secepat mungkin diadakan. Saya berharap juga kepada Fabikus yaitu di sekolah-sekolah ya, agar kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu untuk diaktifkan kembali, digalakkan lagi itu. Karena ini sesuai dengan amanat dari pemerintah, sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 bahwa gerakan pramuka, ekstrakurikuler pramuka di sekolah itu adalah program wajib, seperti itu. Dan saya pikir gerakan pramuka itu adalah organisasi yang positif sekali itu. Di sini kita bisa membentuk anak-anak kita untuk berkarakter dan berdisiplin tentunya. Seperti itu saya harapkan nanti di setiap sekolahan, baik itu yang di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, agar lebih mengaktifkan ekstrakurikuler gerakan pramuka. Selain itu, pihaknya dari Kuarcap siap membantu dan berbagi informasi materi yang berkaitan dengan gerakan pramuka, dan apabila mengalami kesulitan agar segera disampaikan kepada pengurus pramuka di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyebutkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk membangun bumi perkemahan bagi gerakan pramuka yang ada di daerah ini. Dari 13 kabupaten dan 1 kota sampai saat ini untuk bumi perkemahan hanya Seruyan yang belum memiliki. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala yang masih dihadapi, sehingga belum dapat menentukan lokasi bumi perkemahan bagi pengurus Kuarcap Seruyan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar untuk pengadaan lahan sudah tidak diperbolehkan. Namun pihaknya terus berupaya agar daerah ini dapat memiliki lokasi bumi perkemahan, dikarenakan bumi perkemahan merupakan salah satu sarana penunjang gerakan pramuka. Menurutnya, bumi perkemahan tidak hanya untuk gerakan pramuka, tetapi dapat digunakan juga untuk keperluan lain. Berdasarkan informasi, sudah ada beberapa warga yang akan membantu masalah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi bumi perkemahan. Atas kepedulian tersebut, pihaknya sangat berterima kasih karena telah mendukung pembangunan bumi perkemahan. Ini memang dari 13 kabupaten 1 kota itu informasi yang saya terima cuma Seruyan aja yang belum punya. Dan kami ya dengan kami mandiri karena memang untuk kita tahu ya untuk pengadaan lahan sekarang kan nggak boleh lagi itu. Tapi kami berupaya ya gimana caranya kami agar ke depan Kabupaten Seruyan bisa mempunyai bumi perkemahan seperti itu. Karena itu bagian dari ya sarana penunjang, dan sebenarnya bumi perkemahan itu bukan untuk gerakan pramuka aja, bisa digunakan untuk hal lain juga. Kegiatan apapun itu kan bisa di situ. Dan tentunya informasi yang kami yang berupaya itu ada beberapa warga yang nanti mau membantu untuk masalah lahan itu ya, kami terima kasih sekali. Diharapkan untuk bumi perkemahan dapat segera dibangun di daerah ini, agar gerakan pramuka dapat lebih digalakan dan pramuka Seruyan dapat lebih dikenal di daerah lain. Tim Liputan Seruyan TV. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan pembatasan jam malam yang dinilai tidak efisien, sehingga tim gugus tugas akan mengajukan draft raperda kepada lembaga DPRD yang berhubungan dengan take away. Pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Seruyan. Terlebih adanya pembatasan jam malam yang diberlakukan dirasa tidak sesuai dan menghambat perekonomian, sehingga tim gugus tugas diminta agar memberikan kelonggaran terkait dengan pembatasan jam malam bagi para pelaku usaha. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, mengatasi dampak pandemi COVID-19 memang sangat penting untuk segera dilakukan. Namun sektor perekonomian juga harus diperhatikan agar masyarakat tetap memiliki penghasilan, di mana saat ini pelaku UMKM banyak mengajukan agar take away dapat tetap berlangsung. Menurutnya, memang masih belum ada aturan yang memperbolehkan take away berlangsung saat pembatasan tersebut. Namun apabila saat pelayanan berjalan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, tentu akan ada keringanan dari tim gugus tugas, dan saat ini draft raperda juga telah diajukan oleh tim gugus tugas kepada lembaga DPRD. Tentunya kalau saya pikir ini sama-sama penting ini ya. Kita mengatasi masalah pandemi, masalah kesehatan, masalah risiko itu sangat penting sekali bagi kita. Tapi di sisi lain ekonomi juga sangat penting bagi kita, itu di situ. Dan harapan kami ya saat ini ya, ini kan memang belum ada aturan yang baku di sini. Nah nanti harapan kami kepada tim gugus ya, Satgas Covid ya, coba kita berdialog lah dengan para pelaku usaha. Dan saya pikir kalau asalkan ada kesepakatan bahwa bahwa para UMKM itu mematuhi protokol kesehatan, saya pikir tidak ada masalah untuk take away itu. Tidak masalah itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, tentunya apabila draft raperda yang diajukan telah sampai kepada lembaga DPRD, pihaknya akan langsung melakukan pembahasan dan memperhatikan setiap poin yang tertera dalam raperda tersebut, sehingga keinginan pelaku usaha untuk take away dapat segera terwujudkan.
Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.